Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten kedua hari ini teman-teman, saya ingin membahas tentang brace yang dicetak oleh Romelu Lukaku. Sama seperti Cristiano Ronaldo yang kembali ke Liga Premier Inggris, Lukaku pun memutuskan untuk kembali ke Liga Premier Inggris, di mana Ronaldo kembali membela Manchester United dan Lukaku kembali membela Chelsea Football Club. Sama seperti Cristiano Ronaldo, Lukaku juga berhasil mencetak 2 gol di akhir pekan lalu. Memang Lukaku mencetak 2 gol tersebut ke gawang Aston Villa yang merupakan tim papan tengah. Tapi saya pikir bisa mencetak 2 gol juga sudah merupakan sebuah bukti dari Lukaku bahwa dia adalah pemain yang memang dibutuhkan oleh Chelsea Football Club. Karena seperti yang pernah saya jelaskan di beberapa konten tentang Chelsea atau juga tentang Romelu Lukaku, bahwa yang dibutuhkan oleh Thomas Tuchel adalah seorang finisher. Pemain yang bisa bermain sebagai penyerang yang mampu melakukan finishing. Jadi bukan hanya berlari ke kiri ke kanan seperti apa yang sering dilakukan oleh para pemain Arsenal, tetapi bermain untuk mencetak gol. Itu yang dilakukan oleh Lukaku. Dia berhasil mencetak gol di pertandingan debutnya lawan Arsenal, dan kali ini dia mencetak 2 gol di pertandingan pertamanya kembali bermain di Stamford Bridge. Artinya ini adalah gol pertama musim ini bagi Lukaku di Stamford Bridge. Berarti Lukaku sudah mencetak 2 gol di Stamford Bridge dan 1 gol di Stadion Emirates. Yes, Chelsea juga bisa mengalahkan Arsenal dengan skor 0-2. Dan kita tahu bahwa di game ini Chelsea kembali mencatat clean sheet. Ada sebuah rekor yang unik nih teman-teman. Sejak Chelsea ditangani oleh Thomas Tuchel, yaitu dalam 23 game terakhir, ya, Chelsea dilatih oleh Thomas Tuchel, maka Chelsea mencatat 14 kali clean sheet hanya di English Premier League. What does that mean? Apa artinya fakta ini? Yaitu Tuchel sudah merubah Chelsea menjadi tim yang solid di lini pertahanan dan merubah Chelsea menjadi tim yang efektif dalam urusan melakukan serangan. Kenapa saya semangat bicaranya? Ya karena memang kita harus semangat membicarakan isi dari sebuah konten. Ya, saya semangat sekali nih teman-teman, karena apa yang saya jelaskan tentang Lukaku ternyata terbukti benar, dan apa yang juga saya menegaskan tentang Ronaldo juga terbukti benar, dan apa yang saya jelaskan tentang Arsenal juga terbukti benar. Apa yang perlu saya selebrasi tentang kemenangan Arsenal lawan Norwich dengan skor 1-0. Golnya aja dari hasil kemelut. Tidak ada build up play yang rapi dari Arsenal. Tapi kita kan tidak ingin membahas tentang Arsenal lagi. Saya ingin membahas tentang Chelsea yang merupakan tim yang sekarang sudah konsisten meraih poin demi poin. And what a game lawan Aston Villa. Betul, Chelsea tidak bermain rapi, tidak seperti biasanya. Tapi saya pikir itu karena beberapa pemain membela tim nasional mereka masing-masing. Sehingga tidak mudah juga bagi para pemain untuk langsung istilahnya tancap gas. Dan mereka juga banyak mendapatkan tekanan dari para pemain Aston Villa yang juga banyak mendapatkan peluang. Tapi bagusnya Chelsea bahwa pada saat lini pertahanan mereka lengah atau bisa dipenetrasi, masih ada Mendy. Ya, catat, masih ada Mendy yang melakukan begitu banyak saves di pertandingan ini. Dan juga kita bisa melihat bahwa Aston Villa mengalami kesulitan untuk bisa membobol gawang dari Mendy. Bukan berarti Aston Villa hanya mendapatkan peluang setengah matang, tetapi Aston Villa mendapatkan peluang yang bagus untuk mencetak gol. Artinya peluang emas. Tapi tetap saja Mendy masih bisa melakukan beberapa kali saves. Itu membuktikan bahwa pembelian pemain dari Chelsea itu adalah pemain-pemain yang memang dibutuhkan. Memang Havertz dan juga Mount ataupun Ziyech belum bermain konsisten. Tapi mereka tetap bisa perform dalam setiap pertandingan dengan peran mereka masing-masing. Chelsea bermain compact style of football. Maka itu kita perhatikan bahwa Chelsea lebih sering mengandalkan direct passing dalam pertandingan-pertandingan mereka. Dan saya pikir itu merupakan taktik yang fleksibel dari Thomas Tuchel, karena direct passing itu tidak hanya diberikan kepada 2 sektor flank, tetapi juga bisa diberikan langsung ke lini depan. Dan kali ini mereka punya Lukaku yang bisa melakukan finishing. Itu yang menjadi plus point dari Chelsea musim ini. Saya ingin membahas dulu line up dari kedua tim ya.
Saya nonton pertandingan ini teman-teman. Setelah saya siaran, wah jatuh ini mic-nya ya. Nah mungkin saking semangatnya nih mic ini jatuh nih teman-teman. Gak apa-apa, kita rapikan lagi ya. Sama seperti yang kita tunggu juga nanti permainan yang rapi dari Arsenal. Semoga Arsenal juga bisa rapi seperti Chelsea ya. Walaupun itu untuk saat ini hanya sebuah mimpi, tapi kita tentu perlu ya sebagai fans mengharapkan yang terbaik dari tim yang memang kita support. So from the starting lineup, Mendy, Chalobah, Thiago Silva, Rudiger, kemudian Callum Hudson-Odoi mendapatkan kesempatan bermain dari awal, Mateo Kovacic, Saul Niguez. Saya melihat permainan Saul Niguez ini belum begitu baik ya, belum menyatu. Dan ini juga memang adalah pertandingan pertamanya bagi Niguez, sehingga saya pikir ya wajar saja permainannya belum begitu baik ya. Kemudian Marcos Alonso, Hakim Ziyech, Havertz, Lukaku. Kemudian bagi Aston Villa, Watkins, Danny Ings. Watkins adalah pemain yang mencetak 14 gol hanya di Premier League musim lalu teman-teman. Pemain yang memang tajam. Danny Ings yang sudah mencetak 2 gol di awal karirnya bersama Aston Villa. Di tengah McGinn, Lewis, Jacob Ramsey, what a player. Pemain ini bagus. Kemudian target, Mings, Tuanzebe, pemain yang dipinjam dari Manchester United, Konsa, Matty Cash, dan Jed Steer. Kita tahu bahwa Emi Martinez tidak bisa bermain, tapi tetap saja para pemain Aston Villa juga kita lihat mendapatkan banyak peluang di pertandingan ini dan juga tidak banyak peluang terus terang dari Chelsea. Bahkan secara keseluruhan saya pikir Aston Villa yang lebih banyak mengancam gawang dari Chelsea. Tapi itu adalah bagian dari taktik Tuchel. Dia tidak ingin pemain-pemainnya bermain terlalu terbuka, yang bisa saja nanti menyulitkan mereka di lini pertahanan. So from the flow of the game, as you can see, jika kalian nonton pertandingan ini, bahwa Chelsea itu mengandalkan permainan cepat dan lebih banyak melepaskan umpan-umpan dari kedua sektor sayap. Sesekali saja kita bisa perhatikan bahwa Saul ataupun Kovacic melakukan pergerakan dari tengah. Dan memang hampir saja Chelsea mencetak gol dari sepak pojok, tapi kemudian umpan yang membuka pertahanan dari Aston Villa diberikan oleh Kovacic. Dan Lukaku yang dikritik bahwa dia tidak punya teknik, melakukan penyelesaian akhir mengandalkan teknik karena dia bisa mengecoh Tuanzebe, capping bola dan melakukan finishing yang sempurna. Inilah bukti dari Lukaku. Dia adalah pemain yang memang juga mengandalkan teknik tinggi. Dia tidak asal langsung melakukan shooting, tapi dia capping dulu baru kemudian dia melakukan finishing. And saya melihat bahwa sebetulnya Aston Villa juga mengancam. Karena buktinya ada Jacob Ramsey yang memberikan umpan kepada Watkins yang dia hampir mencetak gol. Kemudian Watkins pun pada saat mendapatkan umpan dari McGinn, dia sudah melewati Mendy tapi bisa diblok oleh Thiago Silva. Chelsea pun terus menyerang. Saya melihat berkali-kali Ziyech dan juga Havertz memberikan umpan-umpan, tapi sayangnya umpan-umpan tersebut tidak pernah akurat kepada Lukaku. So coming into the second half, memang Saul Niguez yang bermainnya tidak baik, akhirnya ditarik keluar. Jorginho dimainkan agar untuk bisa mengatasi tekanan dari para pemain Villa di lini tengah. Karena para pemain Villa di babak pertama betul-betul menguasai lini tengah. And Chelsea can score the second goal, seperti giveaway itu ya dari Aston Villa, karena Mings yang melakukan kesalahan back pass yang tanggung, kemudian diambil oleh Kovacic yang mencetak gol pertamanya di Stamford Bridge. Musim ini pemain yang juga dikritik, tapi saya beberapa kali menegaskan bahwa Kovacic juga adalah pemain yang penting bagi Chelsea. Saya memang tidak selalu benar teman-teman, tetapi saya sering benar ya. Bukan selalu, saya tidak selalu benar teman-teman, tetapi saya sering benar. Nah itu dia. So, what can Aston Villa do? Tentu mereka perlu melakukan pergantian pemain. Traore dimainkan, Nakamba dimainkan, Timo Werner juga masuk. Saya pikir satu lagi pergantian yang baik dilakukan oleh Tuchel adalah memainkan Cesar Azpilicueta menggantikan Kai Havertz, karena Cesar Azpilicueta juga memberikan bantuan bagi lini tengah dari Chelsea. Dan memasuki injury time, ternyata Lukaku bisa mencetak gol yang indah juga. Padahal Lukaku bukan berada dalam free space atau free position, tapi dia memutuskan untuk shooting dari tepi kotak penalti. Aston Villa juga sebelum golnya dari Lukaku mendapatkan peluang juga kan dari Watkins, di mana di save lagi oleh Mendy. Dan jangan lupa di babak pertama ya, Mendy ada melakukan double save tuh. Yang pertama tendangan dari Mings, kemudian tendangan dari Konsa yang bisa dia save. Artinya secara keseluruhan Chelsea bermain sebagai satu unit. Para pemain saling membantu satu sama lainnya untuk mencegah Aston Villa mencetak gol. Jika lini pertahanan bisa dilewati oleh para pemain Villa, maka masih ada Mendy yang bisa melakukan saves. Inilah yang membuat Chelsea menjadi tim yang konsisten meraih poin demi poin. Memang untuk saat ini mereka masih berada di peringkat kedua, tapi kita tahu poinnya kan sama dengan Manchester United dan juga poinnya sama dengan Liverpool. Cuman bedanya kan mereka kalah selisih gol ya.
Nah, saya pikir dengan sekarang adanya Lukaku ya perlahan-lahan nanti Chelsea akan bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Buktinya di pertandingan ini mereka bisa mencetak 3 gol tanpa kemasukan gol. Jadi kita tunggu lagi nanti bagaimana aksi-aksi dari Romelu Lukaku yang menurut saya semakin buas. No hate, only football, salam sepak bola.